Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Banjar. Nah, simak lagi ya cerita tentang bahasa Banjar yang berjudul Warik Lawan Itik. Oke, hari ini yang akan kita bahas adalah tentang Warik lawan Itik. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah kisah. Nah, kisah aja sih sebenarnya. Warik lawan Itik. Warik itu monyet dan bebek. Di talaga yang jernih banyunya, tak kisah Itik lagi asik mandi. Hari sudah kada tapi panas lagi. Kacipak-kacipuk, satu mat benyalam, satu mat timbul. Halarnya diurak-uraknya mengipikakan banyu yang ada di awaknya. Nah, jadi ada suatu hari itu ada di telaga, airnya itu jernih, ada satu ekor atau seekor itik atau bebek yang sedang asik mandi. Nah, jadi pada saat itu harinya itu sudah tidak panas lagi. Kacipak-kacipuk. Pada kacipak-kacipuk ini maksudnya dia mengepakkan sayapnya, lalu dia nanti menyelamkan kepalanya, kemudian timbul lagi. Halarnya diurak-uraknya, sayapnya itu dilebarkannya, lalu dikepakannya ke air dan supaya airnya itu kena ke badannya. Talaga itu ampun warik tuha yang berdiam kada jauh pada talaga. Mendengar bunyi kacipak-kacipuk warik melihat ke talaga. Siapa nang wani mandi di batangnya. Si Itik masih asik mandi. Inya kada tahu talaga tu ampun si warik. Warik malihati tarus sambil marangut. Katutuhukannya si warik lalu bakuciak. Nah, ternyata telaga itu tadi punyanya si monyet tua yang berdiam tidak jauh dari telaga itu. Jadi mendengar bunyi sayap-sayap bebek tadi, jadi wariknya ini melihat ke telaganya itu. Jadi dia bergumam, siapa yang berani mandi di batangnya, mandi di tempatnya biasa dia mandi. Lalu si Itik masih asik mandi. Nah, jadi pada saat dia melihat monyetnya itu melihat Itik nih mandi, dia tidak tahu kalau talaga itu miliknya si Warik. Warik melihat aja. Jadi wariknya ini melihat aja sambil merengut, cemberut. Lalu sudah tidak tahan lagi, lalu si monyetnya ini berteriak, "His jubilah, siapa nang wani mandi di batangku?" His jubilah itu kayak marah-marahnya si monyet ini. Siapa yang berani mandi di tempatku? Lalu si Itik ini menjawab, Aku siapa? Betakun pulang si Warik. Aku siapa? Bertanya lagi nih si monyetnya ini. Aku si Itik, katanya. Imbah mendengar sahutan si Itik, Warik makin sarik lalu inya mawadai si Itik. His jubilah, betis baku rambit, halar kayak kajang sabidang, mata sipit kayak pampijit, buntut kayak kipas, patuk kayak sasundu, kalau berjalan beinggang lakasi bulek jen. Ya, nah, ini pada saat dia sudah marah, monyetnya itu marah, lalu dia mewada itu sebenarnya lebih kalau kita menyebutnya dibulinya. Jadi si monyet ini membuli sama si Itik. His jubilah, betis baku rambit. Betis baku rambit itu kan kalau untuk bebek kan ada punya selaput kan. Nah, maksudnya baku rambit itu adalah selaputnya kakinya bebek. Halar kayak kajang sabidang. Nah, ini kayak bentuknya sayapnya bebek yang disebutnya kayak bentuk kotak aja. Lalu mata sipit kayak pampijit, matanya sipit kayak pampijit. Pampijit itu adalah binatang kecil, saking sipitnya maksudnya, jadi sampai kayak pampijit. Buntut kayak kipas. Buntutnya bebek kan biasanya kayak kipas yang bisa dilipat-lipat itu. Nah, lalu patuk kayak sasudu. Patuk ini paruhnya kan gepeng. Kalau berjalan beinggang, biasanya kan
pantatnya bebek itu kan gerak-gerak kan ya, kalau misalkan jalan, lah kasih bulik jin. Nah lalu disuruhnya sama si Warik ini untuk pulang Itiknya. Mandangar wadaan Warik supan bener Itik, inya kaduani menjawab bulik kai inya sambil menangis basisigan. Di tengah jalan inya tak dapat lawan sahabatnya si burung pipit. Tak kajut pipit melihat sahabatnya menangis, batakun inya apa sababnya. Jadi pada saat Warik ini Warik ini mengejek si Itik, lalu Itik ini merasa malu, lalu dia tidak berani lagi menjawab. Jadi langsunglah dia pulang sambil menangis. Nah di tengah jalan dia bertemu dengan sahabatnya si burung pipit. Nah burung pipit ini melihat terkejut, kenapa jadi sahabatnya ini menangis. Lalu dia bertanya apa penyebabnya sampai si Itik ini menangis. "Ui sahabatku Itik, kenapa ikam menangis?" ujar pipit. "Ui sahabatku, hai sahabatku bebek, kenapa kamu bisa menangis?" "Nah tadi aku disambati Warik. Nah tadi aku diejeknya Warik," katanya. "Umailah kenapa jadi Warik kurang ajar benar menghina sahabatku." Nah jadi si pipit ini juga marah. "Ya ampun, kenapa jadi sampai monyet itu berani sekali menghina sahabatku," katanya pipit. Lalu Itik mengisahkan nangkai apa Warik menyambatinya. Lalu Itik ini menceritakan bagaimana si Warik mengejek dia. Sambil berkisah, sambil menangis. Jadi pada saat dia bercerita, Itiknya tetap aja menangis. Mandam pipit mendengar kisah Itik, terdiam pipit ini mendengar kisah Itik. Kadalawas lalu inya berucap. Setelah mendengar ceritanya si Itik, tidak lama dari itu pipit ini berucap, "Lamun kayak itu kada usah ikam bersakit hati. Kalau seperti itu kamu tidak perlu sakit hati. Dengarilah papadahku." Nah dengarkan perkataanku, katanya pipit. "Kaina ikam mandi pulang di talaga itu. Lamun Warik mahina pulang balas sambati jua inya nang kaya ini." Nah jadi pipit ini menyuruh lagi untuk bebek supaya mandi lagi di telaga itu. Jadi pada saat nanti Warik itu mengejek lagi atau membuli lagi, balas nanti, katanya pipit dengan balasan seperti ini. "Ikam pang nang kaya apa? Parasa ikam kah yang panggegahnya? Iya ya, awak bebulu, kaning bergerak-gerak, kepala nang kaya lumuan hambawang, buntut kaya jujurak anau, lamun berjalan meluncat-luncat, iya ya." Nah jadi si pipit ini mengajarkan untuk membalas dendam di sini. Lalu katanya seperti ini, "Memangnya kamu itu seperti apa? Menurutmu kamu sajakah yang memang paling gagah di sini, di hutan ini? Badan berbulu, keningnya bisa bergerak-gerak," katanya. "Kepalanya seperti lumuan hambawang." Nah lumuan hambawang itu sebenarnya seperti mangga tapi tidak bisa dibelah-belah karena dia itu kebanyakannya serabut. Mangganya itu berserabut, bukan kayak mangga yang biasa kita makan. Lalu buntut kayak jujurak anau. Nah buntutnya Warik itu atau buntutnya monyet kan biasanya panjang. Jujurak anau itu yang buat gula aren itu. Nah jujurak di sini adalah tongkatnya, saking panjangnya, maksudnya buntutnya ini saking panjangnya kayak jujurak anau. Lamun berjalan meluncat-luncat, kan biasanya kalau monyet kalau jalan kan loncat-loncat. Nah jadi disuruhkannya oleh pipit supaya Itik ini bisa membalaskan sambatan atau ejekan dari Warik. Limbah mendengar papadah pipit, Itik ampih menangis. Jadi setelah mendengar perkataannya pipit, Itik itu langsung berhenti menangis. Isuk harinya Itik tulak pulang ke talaga, inya mandi pulang. Kacipak-kacipuk bunyinya mandi, tak bangun pulang Warik parhatan guring di atas pohon kasturi. Nah jadi keesokan harinya Itik ini pergi lagi ke telaga tadi. Lalu dia mandi, setelah itu
terdengar lagi kepakan-kepakan sayapnya Itik pada saat mandi. Lalu terbangunlah lagi monyet ini pada saat dia tidur di atas pohon kasturi. Nah, pohon kasturi juga sama kayak sejenis kayak mangga juga, tapi yang kecil-kecil. Sekalinya ikam pulang kah dasar kari tahu disupan. Warik kalau lalu menyambati Itik nang kayak sama lampulang. Jadi pada saat melihat Itik ini lagi, lalu dikatakannya tidak ada malu, ya langsung datang lagi ke sini. Diejeknya lah lagi si Itik ini seperti yang kemarin, yang menyebutkan mata sipit, buntut kayak kipas. Nah, seperti itu lagi yang disebutkannya. Lalu ujar Itik, lalu Itik ini membalas, hah, ikam tuh jahat lon aku, imbah tuh disambati juga. Oleh Itik nang kayak disuruh Pipit sambil berkirik-kirik sambil mengulu-ulu. Nah, jadi lalu Itik ini tadi menyebutkan, kamu itu jahat terhadapku, katanya si Itik. Lalu dia menyebutkan apa yang sudah diajarkan oleh Pipit sambil berkirik-kirik sambil mengulu-ulu. Berkirik-kirik itu kan biasanya ada kayak kalau bebek itu biasanya menghilangkan airnya itu. Jadi itu kalau untuk bahasa Banjarnya namanya berkirik. Sekalinya Ika menantang aku kah? Ujar Warik matan atas pohon. Oh, jadi sekalinya kamu menantang ya dengan aku, kata si monyet. Sarik bener inya, siapa garang nama lajari ikam? Siapa? Ayo sambat. Nah, jadi marahlah si monyet ini terhadap Itik. Jadi dia menanyakan siapa yang mengajarkan kepada dia untuk bisa membalas ejekannya, kata Warik. Pipit nama ajari aku, ujar Itik. Nah, lalu si Itik ini menyebutkan bahwa yang mengajarkan dia adalah Pipit. Di mana Pipitnya? Ujar Warik. Di situ di pinang babaris sambil inya mengulu-uluwe. Lalu si Warik ini menanyakan lagi di mana Pipitnya. Lalu dikatakanlah oleh si Itik bahwa si Pipit ini ada di pinang babaris. Tapi masih saja nih masih mengejek si Itik. Si Warik sarik benar, jadi sangat-sangat marah nih monyetnya. Inya mah loncat-loncat matan pohon ke pohon mencari Pipit. Jadi saking marahnya dia langsung mendatangi, langsung loncat-loncat dari pohon ke pohon untuk mencari Pipit. Sampai di pinang babaris, nih pohon pinang, dilihatnya di situ ada sarangnya Pipit aja. Jadi pada saat dia mendatangi ke pinang babaris ini tadi hanya ada sarangnya saja. Dikiranya di dalam sarangnya ada anak Pipit nang babai bisa tarabang. Jadi ada sarang burung Pipit ini, dan di dalam burung Pipit, di dalam sarangnya itu ada anak-anaknya, dan baru sedikit bisa terbang. Kamu murkaannya lawan Pipit, anak Pipit itu dimasukkannya ke dalam muntungnya, tapi kada ditaguknya pang. Nah, jadi saking sariknya atau saking marahnya dengan Pipit ini, anak Pipit itu dimasukkannya ke dalam mulutnya, tapi tidak sampai ditelannya, hanya dimasukkannya saja, lalu diisap-isapnya aja. Jadi pada saat dimasukkannya didiamkannya saja di dalam mulutnya. Nah, hanya tahu ikam siapa aku. Lalu dia mengatakan, hanya baru tahu kamu siapa aku. Saking marahnya si Warik ini. Sakit hati anak Pipit takuhup di dalam muntung Warik. Takutan anak Pipit ini tegana di dalam mulutnya si Warik ini. Marista inya sambil membayangkan kuitannya nang tulak becari. Lalu dia anak Pipit ini sedih. Lalu dia membayangkan orang tuanya itu mencari makan untuk dia. Kada lawas anak Pipit berucap. Setelah itu anak Pipit ini berkata, nang kaya apa juga kuitanku? Bisa Aisidin wah ini rahat bagagayaan bagikibitan. Lalu dia ini mengatakan, bagaimana ya sekarang orang tuaku, bisa mereka masih saling bercanda. Ujar Warik menahan lucu dalam hatinya. Jadinya nih rasa tertawa sudah merasa bahwa si Pipit ini tadi sedih benar sudah di dalam di dalam mulutnya. Nah, apa pulang nang digawi kuitanku, baucap pulang anak Pipit sambil marista. Apa pulang apalagi ya yang dikerjakan oleh orang tuaku. Warik kada tahan lagi menahan lucu. Jadi si Warik ini merasa sangat lucu pada saat anak Pipit ini sedih.
Saking tidak bisa menahannya lagi, lalu inya tertawa mengakak. Apa ada muntungnya lalu tanganga ai sing luasan. Limbah melihat muntung warik banganga hancapai anak pipit tarabang. Jadi pada saat tertawa ngakak itu, mulutnya si monyet ini langsung terbuka. Pada saat terbuka itu yang sangat luas itu, lalu anak pipit ini langsung terbang kabur dari mulutnya si monyet. Hah, kurang ajar, tahi-tahinya gini nyaman. Nah, ini marah nih. Hah, sebenarnya kasar ya ini kalimatnya, jadi jangan ditiru. Ini hanya sekedar kisah aja. Jadi di sini pada saat pipit itu terbang, warik ini terkejut. Anak pipit sudah terbang. Sekalinya rahat di dalam muntung warik tadi, anak pipit sampai tabebehire. Ternyata pada saat dia di mulutnya si monyet tadi, si anak pipit sempat aja pup. Jadi sempat pup saking dia ketakutan, makanya sampai marah. Kasasarikan hatinya sarang pipit, dikurayaknya sampai hancur. Jadi saking marahnya mana anak pipit itu tadi terbang, lalu ternyata mulutnya mulutnya ada pup gara-gara anak pipitnya pup. Lalu dia makin marah sampai akhirnya sarang pipitnya dikurayaknya, dihancurkannya. Limbah sudah puas hatinya, hanyar ditinggalakannya sarang yang sudah hancur sambil membawa nasibnya nang sia. Jadi pada saat sudah puas dengan menghancurkan tadi sarang pipit ini, lalu dia membawa nasibnya yang sia, karena kan tadi sudah tidak mendapatkan anak pipitnya, lalu di mulutnya itu tadi di mulutnya juga ada pupnya anak pipit, jadi dia merasa nasibnya itu sial. Nah, mungkin itu saja untuk cerita dari Warik lawan Itik. Nah, itu tadi merupakan penjelasan tentang cerita Warik lawan Itik. Semoga bisa dipahami ya untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.